tolonglah ya budaya Indonesia yang buruk ya tinggalin dulu kalau mau kerja di luar negeri. Kalian harus siap mental menerima budaya luar. Banyak kasus-kasus WNI. Kayak ini. Baru nyampe 1 bulan di Jepang, nyuri. Ketahuan nyuri. Belum 1 bulan, dia baru nyampe sini nyuri dia. そのレベルから始まって中学生とか高校生がクルド人にレイプされたりとか暴れて暴動を起こしたとか多くの市民の方も悩まれているんだろうなという気がしますよ。私はもうそもそも犯罪率も高いと思ってるっていうか、犯罪率高いというデータも出ているし、みんなもし悪いことをしたら日本の政府からブラックリスト、わかりますか？ブラックリストに、入れられてしまって皆さんもう日本で働けなくなってしまいますから。Hai generasi yang harus literasi. Di sini gue kayak perlu ngerti sih tentang cara berpikir anggota-anggota PSHT ini deh. Apakah emang nggak ngerti tata krama dasar atau emang karena pergaulannya dan budaya dididiknya seperti itu? Oke, secara konteksnya dulu deh ya. Jadi di Jepang, tenaga kerja Indonesia yang tergabung dalam komunitas PSHT, yaitu salah satu komunitas pencaksilat yang ada di Indonesia, itu malah ngebuat ulah di Jepang. Ngebuat ulahnya kayak gimana? Jadi mereka itu ngebawa budaya Indonesia yang sebenarnya juga nggak umum dilakuin sama warga Indonesia, yaitu pamerin spanduk PSHT di jembatan penyeberangan Jepang. Ya emang itu udah lama ya, tapi itu cuma salah satunya. Terus mereka juga meragain aksi pencaksilat di tempat umum secara publik. Ada yang di bawah jembatan sambil teriak-teriak, ada yang di jalan sambil teriak-teriak juga. Gue jujur nggak ngerti sih, mereka ngapain dan tujuannya tuh ngelakuin itu tuh apa sebenarnya. Apa pengen disorot keren sama warga Jepang? Caper sama warga Jepang supaya mungkin dapat kenalan orang Jepang atau cewek Jepang? Pengen dapat istri orang Jepang maksudnya, dengan cara pamerin teriak-teriakan itu. Soalnya correct me if I'm wrong ya, kalau mau dapat perhatian dan cara dapat teman secara normal, itu dengan cara menghormati budaya orang yang pengen lu jadiin teman kan? Bahkan kalau bisa lu ikutin budaya temen lu sebagai simbol kalau lu tuh juga respect sama mereka. Jadi gue nggak paham sih apakah otak para anggota ini lagi dijualin sama pedagang otak-otak. Nah di sini gue mau ngasih paham juga ke kalian yang nonton ini ya. Karena situasinya nggak cuma Indonesia juga yang jadi sorotan warga di Jepang, tapi semua pekerja asing statusnya. 外国人メリットって日本人にデメリットになってんだったら、それは日本人メリットあるように変えてくださいってことですよ。今だってトレードオフになってるわけじゃないですか。外国人に増やしたら例えば治安悪くなるとか、外国人に生活保護払ったらその分日本人のお金が減るとか、そういうトレードオフになってるわけじゃないですか。二者択一に。で、二者択一の時は日本人助けますよって言ってるんですよ。日本人と外国人が川で溺れててで、浮き輪1個しかなかったら日本人に投げますって言ってるんですよ、私は。だって私は日本の政治家なんだから。戸田市を発展させるために日本を発展させるのが私の仕事なんでしょ？なんで外国人の肩持たなきゃいけないんですか？ Alias imigran dan para tenaga kerja yang saat ini kerja di Jepang. Karena di Jepang saat ini sampai muncul partai politik baru yang bernama Sanseito, yang ideologinya itu bakal lebih berfokus ke nasionalisme dan kepentingan warga Jepang. Seperti Trump dengan pasukan MAGA ya. Partai Sanseito ini juga berencana untuk ngebuat kebijakan-kebijakan yang lebih Japanese first dibanding orang-orang asing yang dukungan dari warga Jepangnya juga nggak sedikit nih sekarang. Jadi sebenarnya orang-orang Jepang pun juga udah resah dengan keberadaan pekerja-pekerja asing ini. Karena bayangin aja, sebagai warga Jepang, mereka semua tuh harus resah sama aksi-aksi orang asing di negara mereka tuh yang gak hormat sama budaya mereka. Ini gak berlaku cuma untuk pekerja asing, turis asing, atau negara-negara tertentu aja, tapi mereka udah kesel banget sama semua turis asing. Dan ini ngebuat warga Jepang jadi makin lama makin jadi rasis kepada para gaijin ini, orang-orang asing yang ada di negara mereka. Yang berpikir kalau mereka tuh bisa nginjek-nginjek budaya mereka, bisa seenaknya di Jepang, ya termasuk Indonesia. Yang nanti gue bakal jelasin kenapanya itu di dalam videonya ya. Cause and effect-nya tuh bakal seperti apa. So, pastiin kalian nonton ini sampai habis, dan kalau boleh tolong dibantu share juga, soalnya perspektif ini penting banget buat kalian pahamin ya. Apalagi ini menyangkut masa depan nama baik bangsa Indonesia di mata Jepang. Mungkin saking rasisnya bisa aja Yakuza melakukan aksinya kepada orang-orang sampah ini. Tapi ya kita langsung aja bahas masalah ini deh. Let's take a closer look. Oke, sebelum gue masuk ke masalah utama dari invasi budaya ini, gue bakal ngasih latar belakangnya dulu ya sebagai konteks.
Sebenarnya kita tahu lah ya, kalau Jepang itu negara yang kental banget budayanya. Mulai dari sifat disiplinnya, sistem kerja mereka yang kerja keras dan mentingin yang namanya kualitas, sama yang paling penting di sini adalah keywordnya itu adalah sistem kolektivitas mereka di dalam hidup berkelompok secara negara. Mungkin ada yang nanya, sistem kolektif tuh kayak gimana emang? Cukup panjang pembahasannya, jadi kalau yang mau tahu detailnya bisa tonton video gue yang ini nih, yang bedanya bule sama Asia. Tapi secara garis besarnya, sistem kolektif ini artinya berfungsi secara bersama-sama buat mencapai satu tujuan. Kalau analogi gampangnya, bayangin cara kerja badan manusia aja deh. Ada yang namanya jantung buat memompa darah, mata buat ngeliat, ginjal sama hati buat detoks racun dalam badan kita. Yang sekarang kalau kalian nanya nih, kalau ginjal stop kerja, bakalan apa yang terjadi? Ya pasti badan kalian bakal hancur. Langsung shutdown udah pasti. Nah sama kayak sifat kolektifnya masyarakat Jepang. Masing-masing warga Jepang itu dituntut untuk punya peranan yang harus mereka lakukan supaya ngejaga society ini berfungsi dengan baik. Makanya nggak heran kalau mereka bisa ngejaga negaranya tetap bersih, tetap aman, dan sebagainya. Karena mereka sebagai basicnya udah diajarin untuk melakukan itu semua, supaya negara Jepang itu functioningnya dengan baik. Karena kalau sampai mereka nggak melakukan peranan mereka dengan baik, mereka bakal kena cancel sama masyarakat lainnya. Dan bahkan dicap sebagai orang yang nggak berguna buat masyarakat. Kasarnya kayak gitu. Nah, budaya masyarakat ini nih udah kebentuk buat nyiptain standar hidup orang Jepang itu kayak gimana. Dan cara hidup yang harus diturutin bahkan sama semua orang yang ada di negara Jepang, termasuk orang asing. Karena buat mereka, kalau lu ada di Jepang, ya artinya lu harus banget ikutin budaya dan sistem kolektifnya orang Jepang. Jadi, tuntutan orang Jepang itu, kalian tuh juga harus ada standar yang harus dijaga. Live like locals lah istilahnya. 内側がというよりかはやっぱり外国の方が合わせてほしいなっていうのはやっぱ郷に入っては郷に従えそこら辺はまあみんな難しいと思うんですけど Walau mereka tetap paham kalau orang asing nggak bisa ngikutin budaya mereka 100%, tapi mereka bakal appreciate banget kalau orang asing itu berusaha ikutin budaya mereka atau seenggaknya respect lah sama budaya mereka. Karena artinya itu mereka dihormatin sebagai tuan rumah. Nah sekarang kita masuk ke permasalahan utamanya nih. Klub pencak silat PSHT ini. Elu siapa? Belaga jadi jagoan di negara yang ngasih lu makan. Yang budayanya itu sebagai tuan rumahnya. Tapi lu malah nggak hormatin. Tapi kan bang, itu kan cuma sedikit doang kasusnya. Cuma beberapa kasus aja. Itu kan nggak terjadi setiap kali. Orang Jepang juga ngerti lah cuma sekali-sekali aja. Yang namanya negara Jepang, itu tingkat kriminalnya tuh rendah banget. Karena emang secara kolektif mereka tuh udah tahu kalau mereka ngelakuin kesalahan, mereka pasti bakal kena cancel atau enggak tekanan sosialnya tuh pasti tinggi banget. Mungkin ada beberapa anomali orang-orang yang aneh yang memang melakukan itu ya. Tapi itu rare banget. Sekarang WNI, yang jumlah populasinya juga nggak bakal sebanyak sama populasi orang Jepang beneran, itu malah tingkat kriminalnya lebih gede daripada orang Jepang asli. Itu menurut kalian gimana rasionya? Apa nanti nggak bakal keluar berita? Oh, ada kejahatan nih. Paling pelakunya orang-orang Indonesia. Kita bakal jadi the usual suspect nih jadinya. Kalau misalnya kayak begini terus. Karena kalau dilihat secara statistik, dari tahun ke tahun, emang jumlah WNI di Jepang itu jumlahnya terus bertambah ya. Di tahun 2024 aja, itu total WNI yang ada di Jepang itu mencapai 173.000 orang. Dan ini masih akan bertambah tiap tahunnya. Cuma seperti layaknya warga-warga dari budaya dunia ketiga, kayak Indonesia contohnya ya. Ya kalau makin banyak jumlah WNI di sana, makin gede kepala juga orang-orang WNI yang dapat privilege ini. Soalnya seiring dengan bertambahnya populasi WNI di sana, kasus-kasus kejahatan yang menyangkut WNI di Jepang itu juga mulai banyak dan mulai meresahkan warga Jepang di sana. Kayak di tahun 2024 ada kasus pembunuhan sesama WNI di kota Gunma di Jepang. Yang ribut siapa, yang punya kota yang bingung ya. Ada lagi percobaan perampokan lansia, yang malah ngebuat lansia ini luka parah. Emang di Indo nggak ada pelajaran buat menghormati orang tua ya? Lah kok bisa ini ngerampok dari orang tua, di negara orang pula lagi? Kalau nggak nyanggup duitnya di sana, ya pulang aja lagi sih ke Indonesia. Terus ada lagi di Osaka. Mereka ngumpul kayak geng, terus ngeblok jalan-jalan yang ada di Osaka, sambil bawa-bawa pisau segala. Ini lagi pada mau masuk rekrutmen jadi Yakuza atau bagaimana sih? Dan ini lagi yang terbaru. Klub pencak silat PSHT ngebuat onar,
nari-nari pencaksilat sama teriak-teriak di jalan. Pasang spanduk pula di jembatan penyeberangan di Jepang. Gokil sekali mental state dari orang-orang ini. Perlu dicek ke psikolog sih sepertinya. Bahkan ketika mereka udah kena kasus kayak begini pun, dan udah ditegur juga sama KBRI, mereka pun gak terima guys. Yang ada mereka ngelakuin apa? Mereka bikin video lagi sambil senam pagi katanya. Dan ngasih tahu ke publik kalau mereka tuh diterima kok sama warga lokal, gak ada yang komplain. Gue kasih paham dulu ya. Di budaya Jepang, kalian gak akan tahu kalau mereka itu lagi mode honne atau tatemae. Honne itu artinya benar-benar tulus, tapi tatemae itu ngomong depannya doang yang baik. Tapi sebenarnya dalam hati mereka tuh gak suka sama lu dan diam-diam ngebenci lu. Ini udah jelas tatemae banget. Karena orang Jepang itu bukan tipe yang konfrontasi frontal buat hal-hal beginian. Tiba-tiba tanpa sadar lu dideportasi aja. Harapannya sih gitu ya. Kalau enggak ya enggak mungkin kan KBRI tiba-tiba ngasih tahu kalau WNI terancam kena blacklist sama Jepang. Tapi secara kita lihat di video, memang anak-anak Indonesia ini sering nongkrong di Dotonbori Osaka, duduk di emperan kayak di Indonesia mungkin ya, sambil taruh minum, teriak-teriak, nyanyi, kibarin bendera, pasang gitu kan. Kan budaya seperti itu sangat bertolak belakang dengan Jepang. Orang-orang ini beralasan, orang Jepang aja gitu. Men, dia itu orang Jepang, negaranya dia mau boker di jalan itu urusannya dia, negaranya dia, masa kita mau ikut begitu? Orang Jepang itu memang nggak negur langsung kan, dia ngeliat, tapi dia mendem, dia nulis, dia lapor polisi, dia ngomong di Twitter, di sosial media, bla 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 bla. Mungkin orang-orang Indonesia ini nggak tahu karena nggak bisa baca tulisan bahasa Jepang, padahal mereka ngata-ngatain. Ini artinya apa? Iya, selamat. Berkat kalian anggota-anggota PSHT yang literasinya minim dan beraninya keroyokan kayak akun buzzer, kalian ngebuat WNI lain yang benar-benar serius buat kerja di Jepang itu terancam nggak bisa ke sana. Saudara gua mau berangkat ke Jepang sampai dicek latar belakangnya gara-gara apa? Silat. Sama orang LPK-nya dicek. Gua sama saudara gua itu jauh loh, sampai rumah gua tanya apakah ini pernah ikut organisasi silat. Nah, mungkin buat penyusup yang mendukung PSHT di kolom komen ini atau yang nge-dislike video ini bakal ngomong, iya kali gara-gara gitu doang di blacklist. Itu mah adu domba doang kali. Nah, ada info katanya sejak jenengan speak up, banyak pekerja atau WNI di Jepang yang nggak suka. Itu aneh banget. Kenapa saya speak up? Ada yang framing seolah-olah saya itu benci orang Indonesia. Saya itu sengaja bikin itu untuk memusuhi orang Indonesia. Kan seharusnya kalau dia berpikir secara normal ya, kita bilang secara waras lah gitu. Bencinya di mana coba? Kalau kita diem terus, kalau semua diem tidak ada yang bersuara, siapa yang ngasih tahu nanti, Mas? Oke, sekarang gue kasih paham cause and effect-nya ya. Sekarang di Jepang itu lagi memasuki musim election atau pemilihan umum buat milih Perdana Menteri mereka yang baru. Dan di musim politik kali ini, partai yang diklaim sebagai sayap kanan atau nasionalis itu mendapatkan suara yang cukup tinggi sekarang dan jadi favorit buat terpilih karena kebijakannya tentang imigrasi. Nama partai politik ini adalah Sanseito yang dipimpin sama Sohei Kamiya. Itu lagi mendapatkan sorotan dari partai-partai yang gede di sana karena ini jadi partai oposisi yang dibuat karena terjadinya karena masalah-masalah yang benar-benar isunya sebenarnya tuh terbentuk sama keresahan masyarakat di Jepang, yaitu banyaknya para pekerja asing yang ngebuat ulah di sana dan banyaknya benefit yang didapetin sama orang asing di sana yang nggak mementingkan Japanese-nya dulu. Slogan dari partai ini adalah Japanese First. Dan apakah kalian ingat ini slogan dari mana? And we will make America great again. Iya, ini terinspirasi dari bukan yang lain lagi selain Mr. Donald Trump yang saat ini lagi keras-kerasnya ngelibas-libasin imigran pakai agen anti-imigrasinya buat deportasi. Gue nggak tahu apakah ketika mereka menang Jepang juga akhirnya akan bikin tim khusus buat nyari imigran-imigran Indonesia yang bakal dideportasiin, nggak tahu ya. Sekarang Mas lagi masa pemilihan umumnya dia. Ada sayap kanannya politisi Jepang itu sangat anti orang asing.
Jadi sekarang rakyat-rakyat Jepang yang mendukung, yang benci sama orang asing itu sangat mendukung orang ini. Jadi mereka udah mulai keluar ini. Gimana caranya orang ini dipilih supaya membereskan masalah orang asing. Di banyak pendukungnya sekarang. Tapi bukan nggak mungkin ini nggak bisa terjadi. Partai ini dibentuk yang pertama karena kebijakan buat orang asing dapat benefit di Jepang itu katanya dipandang terlalu generous, yang bahkan mencapai lebih dari 1,1 miliar yen. 新宿区の、外国籍の国民健康保険11億円が未済未納です。私たちが今まで積み上げてきた国民健康保険が外国人に悪用されています。 Yang katanya kalau menurut mereka, saat ini pekerja asing itu layak mendapatkan benefit kesejahteraan setelah 3 bulan, yang berlaku buat 5 kategori ini. Ini tentunya dipandang jadi hal yang dibenci sama warga Jepang. Apalagi di Jepang sendiri masih banyak masalah-masalahnya. Kayak masalah Toyoko Kids, level homeless yang masih ada. Belum lagi ada overtourism sama fenomena Akiya, yang kebijakannya itu lebih gampang ngebuat orang asing buat beli rumah di Jepang. Jadi ini semua kesannya tuh mereka kayak kumpul jadi satu keresahannya, sampai akhirnya mereka muak dan mereka ngerasa kalau partai Japanese First ini adalah jawaban buat mereka buat ngebatasin masalah orang-orang asing yang jumlahnya makin banyak di sana. Apalagi sejak ideologi kaum liberal kiri yang makin ekstrim pergerakannya, dunia juga makin sadar kalau gerakan ini tuh mulai nggak beres, termasuk Jepang. Yang kalau dari narasi besarnya, dari kaum liberal kiri ini, adalah semua kaum komunitas minoritas yang biasanya tertindas, terutama dari ras kulit hitam, ras etnis lainnya termasuk Asia dan Timur Tengah, dan juga komunitas LGBT, itu semua tuh bersatu semua buat ngelawan ideologi konservatif atau kaum kanan yang nasionalismenya itu tinggi banget secara gila-gilaan. Dan yang namanya minoritas pasti kalau dapat suara buat saling support, walaupun di belahan dunia manapun, pasti bisa relate dan saling support. Tribalism lah jatuhnya. Dan ini dari segi politiknya. Bahkan media-media pun itu semua udah bersatu kalau semua narasinya itu menyatakan Sanseito itu adalah partai grup kanan yang ekstrim, far right katanya. Padahal mah normal-normal aja maksud gua. Orang negara juga negara mereka, budaya dan cara hidup juga budaya dan cara hidup mereka. Hak apa kita? Hak apa media internasional buat intervensi? Jadi ini udah dijadiin alat politik juga sama media internasional. Yang tentunya kalau secara sosial, masalah-masalah dan kasus kejahatan yang ditimbulin sama para WNI dan orang-orang asing lainnya, itu bakal nanemin akar kebencian di pandangan setiap warga Jepang di sana. Apalagi yang masih muda-muda nih. Nah sekarang biar gue jelasin tentang cause and effect-nya secara sosial ya, ke pandangan orang Jepang buat bangsa kita akhirnya, kalau ini terus-terusan terjadi. Karena semua ini ujungnya, bakal memicu yang namanya racial bias dan stereotyping ke warga Indonesia nantinya. Dan ini menjadi poin gue yang pertama, yaitu stereotyping secara rasial bahkan agama. Yes, ini udah terjadi kok bahkan di sana. Dan ini nggak bisa dihindarin ya sebagai manusia. Apalagi memang secara fakta yang ngebuat ulah di negara Jepang, itu kebanyakan dari negara muslim, orang-orang hitam yang suka buat kacau juga, orang-orang kayak Johnny Somali yang suka buat video ngeprank, dan itu ngebuat titik didih dari rakyat Jepang tuh makin lama makin naik. Mereka udah dikasih tinggal di Jepang, tapi kok nggak menghormati budayanya ya? Kok mereka nggak mau belajar bahasa Jepang? Kok mereka nggak mau berfungsi sebagai layaknya warga Jepang? Ngebuang sampah sembarangan? Dari semua kasus yang terjadi dan keonaran yang ngeganggu warga Jepang inilah, akan ngebuat stereotipe ras dan agama makin kencang lagi di sana. Belum lagi ini dipicu sama suara-suara kencang dari kaum liberal sayap kiri, yang biasanya itu pro-imigran, pro-minoritas, pro-invasi budaya. Dan kalau ekstrim ketemu ekstrim, itu bakalan apa yang terjadi? Ya bakalan pecah dan ribut. Balik lagi yang kiri terlalu woke dan pro-imigran, yang kanan bakal didorong untuk jadi ekstrim rasis. Yang posisi tengah jadinya tuh kejepit, harus milih faksi. Itu sebabnya banyak orang Jepang langsung kategoriin semua orang asing ini di kategori yang sama, yaitu pembuat onar. Walaupun banyak WNI kita yang berbuat baik dan bahkan udah jadi warga negara Jepang sekalipun, yang mereka ingat tuh bakalan tetap dipandang sebagai gaijin dan bakalan terus dicap sebagai pembuat onar. Apalagi kalau emang bener-bener masalahnya kejadian lagi dan kejadian lagi. Dan yang kedua, dari stereotyping ini, lama-kelamaan kalau terus-menerus disounding, ini bakal menjalar ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu racial bias.
Dengan penggunaan sosmed kayak TikTok sama X, itu bakal ngebuat konten-konten yang fokusin sama keonaran-keonaran dan keributan yang dilakukan sama orang asing itu bakal lebih heboh lagi, lebih luas lagi, dan algoritmanya juga bakal terus-menerus kasih konten yang sama lagi ke orang-orang warga Jepang. Dan itu semua bakal jadi echo chamber deh. Di sini yang namanya voice of reason atau berpikir kritis bakalan dibuang jauh-jauh. Apalagi fakta ini didukung sama statistik yang berbasis data. Dan ulah-ulah warga asing ini bisa mereka lihat sendiri di video, terus disebarin dari sosmed. Dan ini ngebuat mereka bakal berpikir, oh ternyata orang WNI kayak begini toh kelakuannya. Ternyata mereka semua lebih baik dideportasi ya. Kalau enggak, tingkat kejahatan bakal meningkat. Kehidupan gue juga bakal terganggu sama keributan-keributan ini. Ya udah, gue dukung aja partai baru yang namanya Sanseito ini. Ya udah kelar deh. Visa kita yang gampang banget buat ke Jepang, ya bakalan direview ulang dan mungkin bakalan susah banget buat kita nanti ngunjungin negara Sakura ini lagi. Kalau ditanya tentang pendapat gue sendiri melihat ini semua kayak gimana? Tentunya gue sih sangat-sangat mendukung Jepang untuk ngebuat partai Sanseito ini ya. Gue adalah tipe orang yang selalu percaya kalau tiap negara itu wajib melindungi budayanya sendiri. Wajib punya budaya sendiri yang unik, wajib punya cara pikir yang berbeda, karena itu semua kan yang ngebuat kita sebagai manusia, yang kedudukannya tuh setara dan punya nilai positif masing-masing. Apalagi yang saat ini bangsa Jepang perjuangin, yaitu hak warga-warga mereka sendiri. Ya masa iya negara Jepang memperjuangkan hak orang asing duluan? Udah gila kali. Ya pasti prioritasin negaranya duluan lah. Di Indonesia juga kalau pemerintah tiba-tiba memperjuangkan hak para Rohingya gitu ya, atau refugee yang pengen tinggal di Indonesia secara gratis gitu ya. Ya pasti kita kan sebagai warganya yang bayar pajak kan pasti ikut marah. Kok bisa kayak begitu? Kok bisa pajak kita dipakai buat nampung orang-orang ini yang sebenarnya juga nggak ada andilnya, buat nggak kerja juga buat negara kita. Ya sama kan yang dialamin sama orang Jepang saat ini. Mereka frustrasi dan nyampein keresahan mereka dan bener-bener sampai buat partai yang fokusnya orang Jepang duluan. Ini layak sih mereka lakuin. Apalagi di sana, memang bener-bener tingkat kejahatannya itu meningkat ya. Banyak warga Jepang juga yang ngerasa kalau Jepang sekarang tuh nggak seaman yang dulu. Dan ini terjadi karena banyaknya orang asing, over tourism, dan pekerja-pekerja asing yang ngebawa budaya mereka yang sampah-sampah ke negara paling aman di muka bumi. Dan yang namanya manusia, dengan berbagai ras dan budaya dikumpulin jadi satu, yang ada tuh yang namanya konflik bakalan makin banyak. Karena yang namanya cara hidup mereka berbeda-beda kan. Makanya yang dituntut Jepang, itu adalah ngehormatin budaya mereka dan hidup ikutin aturan di Jepang. Kagak maksain bawa budaya negara sendiri ke sana. Itu poin yang pengen Jepang sampein ke seluruh dunia. Bukan berarti di sini gue nggak mau mendukung WNI mau pindah ke Jepang dan tinggal di sana ya. Tapi buat gue, poin pentingnya adalah asimilasi yang benar-benar dilakukan dengan baik. Kalau emang pengen tinggal di Jepang, ya ikutin budayanya. Belajar bahasanya. Ikutin cara hidup dan disiplinnya dan sistemnya juga, cara mereka kolektif tuh gimana. Jangan ngebawa budaya yang nggak benar ke sana. Kalau sampai warga Indonesia kena blacklist sama Jepang, ya mau bagaimana lagi? Artinya emang kualitas bangsa kita ya segitu aja. Belum pantas buat diterima di Jepang. Ya sudahlah, jadi itu aja dari gue. Moga-moga ada pertobatan yang datang dari para WNI yang baru kepikiran buat ngebuat ulah di negara orang. Dan juga pertobatan buat orang-orang yang berpikir kalau ini cuma adu domba dan ngerasa kalau perbuatan mereka masih bener. Gimana kalau dari pendapat kalian sendiri tentang hal ini? Silakan berkomentar ya di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Be critical and stay critical. 甘いですよ、甘い。無理ですから。無理。